Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang RDA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang RDA menurut Pedoman RDA Perpusnas 2016. RDA atau Resource Description and Access adalah suatu standar untuk deskripsi dan akses baru yang digunakan untuk menggantikan AACR pada tahun 2009. RDA dikembangkan sebagai sarana pengkatalogan generasi baru yang dirancang untuk dunia digital. RDA berisi instruksi untuk pendeskripsian semua jenis bahan perpustakaan termasuk versi digital dan sambung jaring online. Deskripsi dapat digunakan dalam lingkungan digital dalam katalog berbasis web dan layanan penelusuran. Standar RDA dirilis sebagai alat bantu berbasis web atau RDA Tolkien Online dan bukan tercetak seperti AACR. RDA dibangun di atas fondasi AACR yang telah lama digunakan oleh pustakawan untuk menghasilkan jutaan katalog di seluruh dunia sejak diterapkan lebih dari beberapa dekade. RDA dibuat berdasarkan model konseptual VRBR, VRAD, dan VRSAD. Model ini merupakan konsep entities, relationship, and attribute yang dikembangkan oleh IFLA. Didorong karena banyaknya fakta tentang koleksi perpustakaan yang berbentuk digital yang membuat hubungan antara pustakawan dan pemustaka menjadi semakin penting. RDA dibangun di atas dasar fondasi AACR 2 dan menjadi standar baru pendeskripsian atau penggambaran dan akses semua jenis konten dan media. Pedoman RDA adalah panduan singkat bagi pustakawan dalam melakukan katalogisasi dengan peraturan baru yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional sekaligus meningkatkan konsistensi dan keseragaman dalam pengolahan bahan perpustakaan. Pedoman ini merupakan pengganti dari Peraturan Pengkatalogan AACR 2 sesuai dengan dasar hukum pedoman pengolahan bahan perpustakaan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. RDA dirancang sesuai perkembangan dunia digital, lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan masa depan, berbasis metadata, memfasilitasi pengelompokan pencatatan data bibliografi untuk edisi berbeda, terjemahan atau format berbeda, serta berorientasi pada pemustaka. Pedoman RDA ini dilengkapi dengan penjelasan mengenai model konseptual FRBR, Functional Requirements for Bibliographical Record, dan FRAD, Functional Requirements for Authority Data, elemen inti, sistem aplikasi, serta penambahan dan perubahan luas MARC, Machine Readable Catalog. Tujuan RDA menurut Pedoman RDA Perpusnas 2016 bertujuan membantu pemustaka dalam mencari, mengidentifikasi, memilih, dan mendapatkan informasi yang diinginkan. Adapun tujuan dari implementasi RDA adalah 1. Sebagai kerangka kerja yang lebih fleksibel untuk mendeskripsikan semua materi analog dan digital. Nah, yang kedua, menyajikan data yang mampu beradaptasi dengan kemunculan struktur pangkal data yang baru. Yang ketiga, penampilan data yang kompatibel dalam cantuman bibliografi yang ada di dalam perpustakaan online. Nah, ada tujuan lain dari RDA, yaitu untuk mendorong mengaksesibilitas penemuan dan pelestarian data dalam jangka panjang, serta mendukung proyek dan inisiatif penelitian dengan memungkinkan para akademis, peneliti, dan mahasiswa untuk lebih mudah mengakses dan menggunakan beragam sumber informasi dalam berbagai bahasa dan periode waktu. Kelebihan RDA menurut Pedoman RDA Perpusnas 2016. Yang pertama ada struktur dan penekanan baru pada koleksi. Struktur ini tidak lagi pada jenis koleksi, tetapi lebih pada isi intelektual koleksi atau pemecahan koleksi. Yang kedua dirancang sesuai dengan perkembangan dunia digital, sumber daya bermacam karakteristik dan memberikan panduan lebih terutama dalam data tajuk kendali. Yang ketiga ada fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan dunia di masa depan.
Yang keempat, RDA compatible ini mampu bergerak dengan berbagai skema metadata, dirancang untuk tujuan khusus seperti penggunaan mods, doubling core, Unix, dan Mars. Yang kelima ada RDA memfasilitasi pengelompokan pencatatan data bibliografi untuk edisi yang berbeda, terjemahan atau format berbeda dan lebih berorientasi kepada para pemustaka. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari RDA. Salah satu keterbatasan utama pada sistem Resource Description and Access atau RDA adalah penerapannya yang cukup rumit, terutama bagi akademisi dan peneliti yang belum terbiasa dengan suatu sistem. Selain itu, penyiapan sistem ini mungkin memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan investasi sumber daya yang besar, termasuk penyimpanan data dan pelatihan personalnya. Secara keseluruhan, memang RDA ini telah terbukti menjadi suatu sistem yang berharga untuk mengatur dan mendeskripsikan data penelitian. RDA masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diatasi agar dapat sepenuhnya mewujudkan potensinya. Nah, keterbatasan ini mencakup kompleksitasnya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan komunitas penelitian tertentu, dan kapasitas untuk mengikuti perubahan teknologi yang cepat dan persyaratan lingkungan penelitian kontemporer. Adalah beberapa keuntungan dari sebuah penggunaan RDA ialah RDA adalah sebuah standar pengaturan baru untuk mendeskripsikan sumber daya dan akses informasi yang dirancang untuk dunia digital. Lalu ada juga RDA yang berfokus pada deskripsi sumber daya informasi dan bukan untuk bagaimana menampilkan informasi. Lalu ada juga RDA yang bersifat adaptif dan fleksibel sehingga memungkinkan digunakan oleh masyarakat untuk informasi lainnya dan bukan hanya sekedar tentang perpustakaan. Baiklah, saya akan melanjutkan keuntungan RDA, yaitu keuntungan RDA dapat disesuaikan sehingga dapat digunakan untuk mengkatalog jenis bahan perpustakaan yang spesifik. Yang kelima, RDA dapat meningkatkan efisiensi pengkatalog bahan format khusus melalui tools dapat ditemukan semua aturan yang diperlukan sesuai jenis bahan yang akan dikatalog. Yang keenam, RDA memungkinkan pengguna untuk menambahkan sendiri cantuman online. Demikian pula aturan presentasi kebijakan kelembagaan atau jaringan dapat terintegritas dengan RDA online. Perbedaan ACR dan RDA menurut jurnal Wisnu Hardi. Yang pertama itu terbitan hanya dengan versi cetak, sedangkan RDA itu terbitannya dengan versi cetak dan online. Yang kedua itu kalau ACR itu dibagi berdasarkan jenis bahan perpustakaan, sedangkan RDA itu dikembangkan dalam bentuk netral, tidak berdasarkan jenis bahan perpustakaan. Ya, selanjutnya kalau misalnya ACR itu mengenal tingkat deskriptif, sedangkan RDA itu tidak mengenal tingkatan deskriptif. Lalu kalau AACR itu singkatan, sedangkan RDA itu tidak menggunakan singkatan. Contohnya itu seperti edisi. Kalau misalnya di AACR itu edisinya itu dibuat singkatan itu jadi ED.3. Kalau misalnya di RDA itu ditulis edisi 3. Kalau misalnya contohnya lagi tuh kayak cetakan, halaman. Kalau cetakan itu misalnya kayak seperti biasanya cetakan pertama. Kalau itu di RDA, kalau di AACR itu cetakan CET.1. Lalu nama penulis. Kalau misalnya di RDA itu nama penulisnya itu tidak disingkat, sedangkan AACR itu nama penulisnya disingkat. Contohnya seperti misalnya nama penulisnya ada 3 nama. Kalau di ACR itu ditulisnya seperti Robert titik 1 2 3 titiknya. Titik itu D-nya itu singkatan dari nama orang, sedangkan kalau RDA itu ditulis semua namanya. Misalnya Robert, Michael, Thomas, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan AACR dan RDA yang bersumber dari referensi jurnal. Yang pertama, terbitan. AACR terbitannya dalam bentuk cetak, sedangkan RDA dalam cetak dan online. Yang kedua, pernyataan tanggung jawab untuk pengarang lebih dari 3 orang.
AACR ditulis pengarang pertama diikuti dengan @al, sedangkan RDA semua pengarang ditulis dalam daerah pernyataan tanggung jawab. Yang ketiga, penulisan edisi. AACR ditulis menggunakan singkatan, sedangkan RDA ditulis apa adanya tanpa disingkat. Yang keempat, penulisan deskripsi fisik dan keterangan ilustrasi. AACR ditulis menggunakan singkatan, sedangkan RDA ditulis apa adanya tanpa disingkat. Yang kelima, penulisan kota terbit dan nama penerbit. Yang tidak diketahui namanya, AACR kota terbit ditulis dengan singkatan S.1 dan nama penerbit yang tidak diketahui ditulis dengan S.N. Sedangkan RDA kota terbit ditulis place of publication not identified dan publisher not identified. Yang keenam, penulisan untuk penomoran seri seperti jilid, volume, dan nomor AACR dengan singkatan, contoh Vol 7 dan No 3, sedangkan RDA tidak menggunakan singkatan tetapi ditulis apa adanya sesuai yang tertera di informasi utama, contohnya volume 7 dan nomor 3. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan AACR 2 dan RDA menurut jurnal. Analisis perbedaan AACR 2 dan RDA oleh Fahrul Razi dan Arnodi. AACR 2 merupakan pedoman pengatalogan yang hadir di dunia perpustakaan pada tahun 1967. AACR 2 dalam perkembangannya telah banyak melakukan amandemen sesuai perkembangan bahan pustaka. Namun, di masa sekarang dengan pengembangannya jenis bahan pustaka dan pengaruh teknologi, AACR 2 tidak mampu lagi mengiringi perkembangan tersebut. Yang kedua, ada RDA merupakan pengatalogan yang hadir untuk menggantikan AACR 2 yang tidak mampu lagi menampung perkembangan jenis bahan pustaka. RDA tidak lagi hadir dalam versi cetak seperti AACR 2, tetapi dalam versi web-based tool dengan pedoman pengatalogan baru RDA terdapat beberapa perbedaan dengan AACR 2. Manfaat RDA menurut era digital Christina Sari. 1. Peningkatan akses terhadap informasi. RDA memberikan deskripsi bahan perpustakaan yang lebih rinci dan akurat sehingga memudahkan pengguna menemukan apa yang mereka butuhkan di dalam katalog perpustakaan. 2. Lebih banyak fleksibilitas. RDA memungkinkan pembuat katalog membuat catatan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan jenis bahan dan kebutuhan pengguna. 3. Peningkatan kolaborasi. RDA dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi antar perpustakaan dan pembuat katalog, sehingga lebih mudah untuk berbagi catatan bibliografi dan meningkatkan akses informasi. Kesimpulan dari RDA merupakan sistem pengatalogan baru di era digitalisasi, tidak dalam format tercetak seperti AACR. Namun sistem pengatalogan berbasis web yang didesain untuk kebutuhan dunia digital. Yang B, walaupun RDA mengalami perubahan yang signifikan, akan tetapi penyusunan masih berdasarkan pada prinsip-prinsip AACR yang berfokus pada kebutuhan pengguna agar mudah mencari, mengidentifikasi, memilih, dan menemukan kembali informasi yang dibutuhkan dan mendukung berbagai metadata yang berbeda di layanan online. Baiklah, untuk keselanjutannya yakni format RDA tetap menggunakan format MARC, namun tata letaknya lebih ramah terhadap pengguna atau user friendly, dan disertai dengan petunjuk dalam bahasa Inggris yang sederhana yang mudah dipahami oleh orang di luar perpustakaan. Lalu model konseptual FRBR, FRAD, FRSAR pada RDA lebih relevan di era informasi saat ini. Model ini merupakan konsep atau metadata yang dikembangkan oleh IFLA yang dapat membantu kataloger dalam memahami domain yang digambarkan. Baiklah, sekian dari hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.